Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Nur Fuad selaku dosen mata kuliah Manajemen Kinerja dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya Dita Alfiar akan mempresentasikan tentang pengukuran KPI terhadap salah satu pabrik tembakau di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sebelum menjelaskan tentang pengukuran KPI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari KPI itu sendiri. Key Performance Indicator merupakan alat ukur performa kinerja dari karyawan atau personel perusahaan secara utuh guna mencapai tujuan perusahaan. Manfaat dari KPI ini yang pertama, memudahkan HRD untuk membuat pengukuran dan evaluasi kinerja karyawan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, menjadi parameter berharga bagi perusahaan untuk membuat sistem reward atau penghargaan dan juga hukuman yang lebih objektif. Yang ketiga, membuat karyawan lebih paham ekspektasi manajemen atau perusahaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran KPI terhadap salah satu pabrik tembakau yang ada di Kalinyamatan, Jepara ini. Pabrik ini bernama PR Putra Nusantara, beralamatkan di Desa Pendusawalan RT 1 RW 1 Kalinyamatan, Jepara dengan nomor izin usaha 4555771 0603000911200 1303 dan tahun berdiri 2020, merupakan pabrik yang baru berkembang 1 tahun yang lalu dengan produk yang dihasilkan sigaret kretek dan juga sigaret filter. Pada pengukuran KPI kali ini saya akan lebih fokus pada bagian pengemasan. Adapun beberapa faktor, yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada sikap, dan yang ketiga ada produktivitas. Indikator dari tanggung jawab ada tanggung jawab terhadap target yang ditentukan dengan bobot 15, tanggung jawab terhadap kerapian pengemasan dengan bobot 15. Selanjutnya faktor sikap dengan indikator penilaian attitude, disiplin, teamwork, dan lain-lain dengan bobot 10. Yang ketiga faktor produktivitas dengan indikator penyesuaian barang jadi dengan target yang ditentukan dengan bobot 20, kecepatan dalam pengemasan dengan bobot 10, ketelitian dalam pengemasan dengan bobot 10, kerapian, tercatat dan teratur dengan bobot 10, dan hasil laporan pengemasan dengan bobot 10. Sehingga total dari KPI ini 100 dengan masing-masing target 100%. Selanjutnya ada realisasi. Realisasi dari indikator tanggung jawab terhadap target yang ditentukan 100%, realisasi dari indikator tanggung jawab terhadap kerapian dan pengemasan 90%. Data ini saya simpulkan dari hasil salah satu laporan, yaitu laporan CSCK 3, di mana bisa kita lihat di sini tanggal 3 November perusahaan menerima sepita cukai sejumlah 1.500. Nah, 1.500 ini merupakan target yang harus diselesaikan oleh karyawannya. Di sini pada tanggal 4 November di bagian kolom pemakaian, total pemakaian yang dihasilkan ataupun yang dihasilkan dari karyawan yaitu berjumlah 1.500, sama dengan target yang ditentukan. Maka saya simpulkan realisasi dengan terhadap indikator dari target yang ditentukan 100% dan kerapian pengemasan 90%. Selanjutnya yaitu faktor sikap dengan indikator penilaian attitude, disiplin, dan teamwork realisasi 95%. Ini saya ambil dari data kehadiran karyawan yang tidak pernah absen pada bulan November 2021 kemarin. Selanjutnya ada faktor produktivitas dengan indikator penyesuaian barang jadi dengan jumlah target, realisasinya 100%. Ini hampir mirip dengan tanggung jawab terhadap target yang ditentukan pada awal tadi, sama dengan data pengambilannya dari laporan CSCK 3 tadi, dengan kecepatan dan pengemasan 85%. Hal ini ditentukan karena jumlah karyawannya yang masih sedikit, yaitu 3 orang. Selanjutnya, ketelitian dalam pengemasan 85%, kerapian, tercatat dan teratur 85%, dengan terakhir hasil laporan pengemasan 90%. 90% ini merupakan
catatan atau laporan dari salah satu karyawan yang diserahkan kepada bagian pembuat laporan karena laporannya mudah dibaca dan mudah dipahami sehingga realisasi 90%. Selanjutnya ada skor dan skor akhir. Rumus untuk menghitung skor yaitu realisasi dibagi dengan target dikali 100. Misal pada indikator tanggung jawab terhadap target yang ditentukan, realisasi 100% dibagi dengan target 100% dikali dengan 100 dengan hasil skor 100. Selanjutnya, indikator yang kedua, tanggung jawab terhadap kerapian pengemasan. Realisasi 90% dibagi dengan target 100% dan dikali dengan 100 menghasilkan skor 90 dan seterusnya. Selanjutnya, skor akhir. Skor akhir cara penghitungannya yaitu skor dikali dengan bobot dibagi dengan 100. Kita menghitung indikator yang ketiga yaitu dari faktor sikap yaitu indikatornya penilaian attitude, disiplin, dan teamwork. Cara penghitungannya skor 95 dikali dengan bobot dari sikap tadi 10 dibagi 100 sehingga menghasilkan skor akhir 9,5 dan seterusnya. Sekian presentasi pengukuran KPI dari saya. Jika ada salah kata ataupun kurang penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.